Oke, selamat datang rekan-rekan semua. Di pembahasan klinis kali ini, kita akan mengupas tuntas pendekatan sistematis untuk mendiagnosis dan menangani hiperandrogenisme. Ini kan kondisi yang sangat sering ya kita temui dalam praktik sehari-hari. Jadi, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari definisi dasarnya, lanjut ke alur diagnosis yang terstruktur, lalu kita bedah apa saja penyebab utamanya, komplikasi jangka panjangnya, dan kita tutup dengan prinsip-prinsip penata laksanaan yang paling efektif. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Definisi. Karena kan, memahami spektrum manifestasi klinis itu adalah langkah paling awal dan paling krusial. Dari sinilah semua investigasi kita bermula. Jadi, intinya apa sih hiperandrogenisme itu? Sederhananya, ini adalah sebuah gangguan endokrin yang disebabkan oleh kelebihan androgen. Nah, yang bikin ini menantang adalah bagaimana kita bisa membedakan apa sebenarnya penyebab yang mendasarinya. Sekarang, coba kita bayangkan. Pasien datang ke ruangan praktek kita. Tanda-tanda klinis apa sih yang harus langsung membuat lampu kuning di kepala kita menyala dan berpikir, jangan-jangan ini hiperandrogenisme? Nah, ini dia daftar tersangka utamanya. Mulai dari yang paling sering kita temui seperti hirsutisme dan jerawat, sampai gangguan menstruasi. Tapi yang perlu kita garis bawahi banget adalah tanda tanya virilisasi yang munculnya cepat. Kalau ada pasien dengan klitoromegali atau suaranya tiba-tiba memberat, ini red flag. Kita harus segera curiga adanya tumor penghasil androgen. Oke, setelah kita punya kecurigaan klinis, sekarang bagaimana cara memastikannya? Nah, kita masuk ke bagian kedua, alur kerja diagnostik. Di sini kita butuh pendekatan yang benar-benar sistematis. Alur diagnostik kita itu punya 3 langkah kunci. Selalu dimulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat, ini kompas kita. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan screening lab awal, dan kalau memang ada indikasi, kita lanjut ke investigasi yang lebih dalam, seperti pencitraan. Panel lab awal ini ibarat tim detektif kita. Masing-masing tes punya peran. Testosteron total dan bebas biasanya menunjuk ke arah ovarium. DHS, nah ini spesialisnya adrenal. Dan jangan pernah lupakan 17-hidroksiprogesteron untuk menyingkirkan NCH. Oh ya, satu hal penting, timing pengambilan sampel darah itu krusial ya. Idealnya di pagi hari pada fase folikular, biar hasilnya standar. Saya mau tekankan lagi poin ini karena ini sangat-sangat penting. Setiap pasien dengan virilisasi yang progresif dan cepat harus kita anggap sebagai keadaan darurat onkologis sampai terbukti sebaliknya. Jangan ditunda, pencitraan seperti CT atau MRI itu wajib segera dilakukan. Baik, data klinis dan lab sudah di tangan. Sekarang saatnya kita menyatukan kepingan puzzle ini untuk mencari tahu siapa biang keladinya. Kita masuk ke penyebab dan patofisiologinya. Dan kalau kita lihat datanya, ternyata jawabannya itu jelas banget. Lihat deh, lebih dari 90% kasus yang akan kita temui di praktek itu disebabkan oleh satu kondisi utama, sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Iya, PCOS. Mari kita bedah lebih dalam tentang si biang keladi utama ini. Diagnosisnya sendiri, seperti yang kita semua tahu, sangat bergantung pada pemenuhan kriteria yang sudah mapan. Kriteria Rotterdam ini adalah standar emasnya. Kita butuh minimal 2 dari 3 temuan ini. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, PCOS itu adalah diagnosis eksklusi. Artinya apa? Artinya, kita wajib menyingkirkan dulu kondisi-kondisi lain yang gejalanya bisa mirip. Dan diagnosis banding utama yang harus kita singkirkan adalah hiperplasia adrenal kongenital non-klasik atau NCAH. Ini penting karena sumber masalahnya beda total, bukan di ovarium, tapi di kelenjar adrenal akibat defek enzim. Tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Gampangnya gini, PCOS itu masalah ovarium, penanda kuncinya testosteron. Sedangkan NCAH itu masalah adrenal, dan penanda kuncinya adalah peningkatan 17-HTP. Beda sumber, beda penanda, dan pastinya nanti beda juga pendekatannya. Oke, diagnosis sudah tegak. Tapi tugas kita belum selesai sampai di situ. Hiperandrogenisme ini bukan cuma soal gejala yang kelihatan sekarang. Ada dampak jangka panjang yang harus kita antisipasi dan kelola secara proaktif. Bayangkan ada 2 cabang komplikasi besar. Di satu sisi, ada komplikasi reproduksi, anovulasi, infertilitas, dan resiko hiperplasia endometrium yang tidak bisa kita anggap remeh.
Di sisi lain, yang sering jalan berbarengan adalah komplikasi metabolik, resistensi insulin, dislipidemia, dan ujung-ujungnya resiko diabetes tipe 2. Keduanya harus kita tangani bersamaan. Dan di luar semua dampak fisik ini, ada satu hal yang sering terlewatkan, beban psikologisnya. Manifestasi seperti hirsutisme bisa sangat memukul citra diri dan kepercayaan diri pasien. Sebagai klinisi, sangat penting bagi kita untuk proaktif membuka diskusi mengenai aspek ini dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Oke, kita sudah tahu masalahnya, penyebabnya, dan risikonya. Sekarang, what's the game plan? Kita akan bahas bagaimana merancang pendekatan terapi yang efektif dan tentunya disesuaikan untuk setiap pasien. Penata laksanaan yang efektif itu harus holistik ya. Tujuannya bukan cuma menekan produksi androgen, tapi juga mengatasi gejala di kulit, memulihkan siklus haid untuk proteksi endometrium, mengelola resiko metabolik yang serius, dan tentunya juga aspek psikologisnya. Nah, terapinya ini harus tailor-made, spesifik sesuai penyebabnya. Untuk PCOS, lini pertamanya adalah kontrasepsi oral kombinasi untuk menekan androgen dari ovarium. Dan yang tidak kalah pentingnya, modifikasi gaya hidup. Sedangkan untuk NCH ceritanya beda total. Kita justru pakai glukokortikoid untuk menekan produksi androgen dari adrenal. Khusus untuk NCAH, pemberian glukokortikoid ini ibarat berjalan di atas tali. Dosisnya harus pas banget. Terlalu rendah, androgennya tidak tertekan. Terlalu tinggi, kita malah bisa menyebabkan gejala Cushingoid iatrogenik. Jadi kuncinya adalah titrasi dosis yang cermat dan pemantauan rutin. Sebagai penutup, penata laksanaan hiperandrogenisme ini benar-benar mengingatkan kita bahwa peran kita sebagai spesialis itu jauh melampaui sekedar meresepkan hormon. Kita dituntut untuk menjadi mitra jangka panjang bagi kesehatan pasien kita, menangani kesejahteraan metabolik, reproduksi, dan juga psikologis mereka secara holistik. Pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah, bagaimana kita bisa mengintegrasikan pendekatan komprehensif ini dengan lebih baik lagi ke dalam praktik kita sehari-hari?